Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Mas Ramu. Kali ini Mas Ramu akan melanjutkan cerita pendakian Gunung Kelut via Lahar Pang. Ini sudah sampai di Pat Summit. Ini penampakan animasi 3 dimensi atau peta 3 dimensi Kelut. Ini puncaknya ada kawah warna biru toska seperti real ya saat ini. Jadi kalau dilihat dari atas Gunung Kelut seperti ini, dia bersebelahan dengan Gunung Kawi di sebelah timurnya. Dan untuk trek summit kali ini seperti ini penampakannya. Jadi dari puncak Pejamungkur kita turun dikit terus naik lagi, dapat puncak turun lagi ketemu tower repeater, turun terus naik lagi ke puncak kawah namanya. Kalau dari base camp Lahar Pang ini nama puncaknya puncak Gajah Mungkur dan puncak kawah. Kalau dari jalur Karangrejo ada beberapa puncak, nama puncak yang lain, pada puncak Sejati yang tertinggi di kawasan Gunung Kelut ini. Kita loncat ke video versi manusianya. Ini ada 2 tenda, cuman kita yang ngecamp pada hari ini. Itu tendanya Pak Deka yang warna hijau pupus, yang framenya hilang di penanggungan. Yang Mas Ramu yang hijau olive atau hijau zaitun namanya. Ini dari puncak Pejamungkur ini jalannya menurun dari tempat camp kita, karena tipe jalur Lahar Pang ini kan tipe rolling, naik turun naik turun naik turun gitu. Ini anginnya masih bluk atau kencang. Jadi dari kemarin sore itu ketika kita nyampe di pos 5 atau pos 4 ya lupa, pokoknya pos terakhir sebelum ke Jamungkur itu terdengar angin mulai kencang. Tapi alhamdulillah tempat kita mendirikan tenda itu aman dari angin, walaupun di kanan kirinya anginnya kencang. Bahkan sampai tripodnya Mas Ramu waktu ngambil view matahari mau bikin time lapse itu jatuh, dan akhirnya kamera bukan kamera, layar HP itu retak kena batu. Pas tripod itu ambruk, tampani batu layar HP-nya jadi retak. Untungnya retaknya di ujung atau di sudut, kena screen guardnya. Ini Mas Ramu sendirian, bukan karena solo, tapi karena Pak Deka udah jalan di depan. Ya karena Mas Ramu ini agak banyak packingannya, karena kan bawa drone, kamera insta, sama sarapan. Logistik buat sarapan maksudnya. Kalau Pak Dika tadi kelihatannya udah dimasak dulu di tenda, tinggal bawa. Kalau Mas Ramu ini kan masih belum dimasak, masih bawa kompor dan bawa cooking set dan sedikit logistik buat sarapan di atas. Ini udah nanjak lagi, setelah tadi turun sebentar, ini kita udah mulai menanjak. Kita berjalan di punggungan, kanan kiri jurang. Ya, alhamdulillah ini vegetasinya agak rapat, nggak rapat siapa tinggi ya, jadi kita nggak awang-awangan. Matahari juga cerah, cuman anginnya yang masih kurang bersahabat buat menerbangkan drone.
Jadi ini Mas Ramu belum menerbangkan drone sama sekali di pendakian ini. Nanti kita coba di puncak, semoga cuaca lebih bagus atau angin mulai menurun kecepatannya, itulah. Ini view-nya bagus, tekstur, jadi kontur, kalau menurut Mas Ramu ya, kontur gunung Laut ini ternyata bagus ya. Ini apa, lekuk-lekuannya, punggungan-punggungannya. Kalau Mas Ramu mengistilahkan ini gunung yang internal view-nya bagus. Internal view itu maksudnya ya gunung itu sendiri bagus memang dilihat, kayak konturnya, terus mungkin ada air terjunnya atau ada lekuk-lekuk sungainya atau vegetasinya. Pokoknya gunungnya itu sendiri itu bagus untuk dinikmati view-nya. Kalau view eksternal itu semacam Gunung Sumbing, Gunung Sindoro, bukan Sindoro. Kalau Mas Ramu mengistilahkan Sindoro itu gunung yang view eksternalnya bagus, kalau internalnya nggak terlalu bagus, karena bentuknya kan cuma numpeng gitu aja, kayak kerucut. Kayak kita lihat kanan kiri juga kontur pegunungannya nggak terlalu bagus, biasa aja. Tapi ketika kita udah nyampe puncak, terus kita melihat sekelilingnya, di depan ada di sebelah sampingnya persis ada Sumbing, ada pegunungan Dieng, terus kejauhan nampak ada Merbabu, Merapi dan lain-lain, maka disitulah bagusnya Sindoro. Jadi Sindoro itu tipe gunung eksternal kalau Mas Ramu mengistilahkan. Kalau gunung stereo itu macam Merbabu dan Sumbing, jadi dia view eksternalnya bagus. Ketika kita melihat sekeliling itu kontur apa, desa-desa di sekelilingnya atau pegunungan-pegunungan di sekelilingnya itu kelihatan bagus. Tapi ketika kita melihat kontur gunung itu sendiri, kayak landscape-nya, sabananya, atau ada kawahnya, itu bagus. Kalau di Sumbing itu bagus ketika kita berada di puncaknya, di sekitar kaldera itu bagus. Kalau di Merbabu itu sabananya bagus. Kalau konturnya yang bagus itu dari ya hampir semua bagus, cuman kontur yang kayak kuno-kuno atau kontur istilahnya apa, kontur purba lah, anggap aja seperti itu adanya dari tekelan. Bagus itu konturnya ketika kita melihat lewat tekelan, lihat kontur di samping kiri ya, kalau dari bawah kontur yang ke arah Timboa itu, punggungan yang sepunggung dengan Sarip. Gunung Kelut ini termasuk gunung yang aktif ya, masih aktif. Jadi selain kontur yang bagus, Kelut ini masih menyimpan misteri. Nah, dari sini mulai bagus konturnya, atau istilahnya tambah bagus lah. Terus sebelah kanan nampak kontur dari lekuk-lekuan Gunung Kelut dari sisi lain. Kalau sisi kanan itu berarti sisi jalur wisata ya, ada garis putih itu jalan cor-coran. Kalau dilihat langsung, kalau di kamera ini tidak terlalu nampak. Dan apa? Selokan. Bekas lari balik. Bekas lari balik. Nah itu kanannya itu namanya Bunda Berak. Ya karena udah ke Bunda Berak itu ya sampai sini. Oh mentoknya itu. Berarti tertingginya ini. Oh, ini. Kalau dari Banajaya tuh. Nah itu parkiran mobil itu kelihatan tuh. Yang mana? Nah itu. Rame-rame di rumah, banyak banget tuh. Mobilnya kelihatan tuh. Yang sana apa yang tengah apa yang atas? Yang
mobil banyak tuh. Yang bawah sana toh. Kalau yang atas ini parkir motor berarti ya. Parkir motor. Yang bawah itu. Tempat parkiran dan mobil ya, motor. Berarti paling di bawah situ ya Pak. Iya. Saya kesini tuh situ masih pasir semua. Tahun Iya. 2000 sebelum COVID itu. Ini anginnya kencang sekali ya, masuk ke sound video kamera. Ini tadi kita berhenti ngobrol-ngobrol sejenak, membicarakan jalur wisata Gunung Kelud di sebelah kanan punggungan ini. Jadi selain jalur pendakian konvensional semacam ini, Gunung Kelud itu juga merupakan gunung wisata. Jadi kita bisa naik mobil atau motor, nanti ditinggal di parkiran, kemudian lanjut jalan kaki menuju kawah, atau bisa juga naik ojek kalau males jalan kaki. Sebenarnya itu bagus untuk melatih untuk pendaki yang latihan pendaki gitu. Jadi jalannya kan aman, itu jalur wisata itu lebar itulah, karena kan bisa lewat, sebenarnya mobil bisa nyampe atas itu kalau ada izin. Kayak teman saya itu Mas Hari, dia dari Dinas Vulkanologi Jogja. Beliau itu sering ini meneliti kawah-kawah gunung yang ada kawahnya. Dia ngambil sampel air kawahnya atau tanah kawahnya, kemudian dicek kandungannya semacam itu. Termasuk di Gunung Kelud ini, mereka grupnya itu termasuk sering, tahun kelihatannya 1 kali atau 2 kali ke sini. Beliau berkeliling di gunung-gunung berapi di Indonesia untuk diamati aktivitas kawahnya gitu. Di Gunung Kelud sendiri ini juga ada alat pemantau ya, alat pantau aktivitas Gunung Kelud. Jadi dia mengukur, biasanya alat pantau itu mengukur pergerakan bumi atau gempa lempengan di gunung ini. Jadi ketika frekuensi gempanya semakin sering dan semakin membesar, itu berarti ada tanda-tanda gunung mau meletus, biasanya seperti itu gampangnya sih. Kalau detailnya Mas Ramu kurang paham. Dan selain pantau gempa gitu atau seismograf, biasanya sekarang itu gunung-gunung aktif seperti ini juga dipasangi CCTV. Jadi bisa dipantau real time, nggak harus langsung ke puncaknya, bisa dipantau dari ruang pantau di bawah sana atau di kota terdekat. Kalau di Gunung Merapi itu ada di Vulkanologi Kota Jogja itu. Gunung Kelud ini termasuk gunung yang aktif ya, aktif dalam artian dia itu masih sering meletus, bukan sering dalam artian sehari 3 kali ya guys, tapi Gunung Kelud itu ada siklus 15 tahunan kalau dari literatur yang Mas Ramu baca ya. Jadi kalau dari catatan referensi atau literatur yang Mas Ramu baca ini ya, bukan berarti plek 15 tahun, intinya itu dia siklusnya itu kurang lebih 15 tahun sekali dia akan meletus, seperti itulah. Gunung ini tercatat mulai meletus itu abad 15 menurut catatannya. Jadi
sebelum itu bisa jadi dia sudah pernah meletus tapi tidak tercatat, istilahnya gitu. Tapi catatan yang lebih lengkapnya itu baru tercatat agak detail itu setelah masuk ke abad 20, dimana dia mengalami beberapa kali letusan kayak di tahun 1901, 1919 atau 1919 gitu ya. Kemudian ada 1951, kemudian 1966, 1990. Untuk abad 21 dia meletus di tahun 2007 dan 2014. Dari semua catatan letusan Gunung Kelut ini itu sifatnya eksplosif. Jadi dia itu modelnya langsung melemparkan berkubik-kubik material. Kecuali tahun 2007 ya. 2007 itu dia tidak melemparkan material ke kelilingnya. Biasanya gunung itu kan kalau meletus, letusan yang dahsyat itu materialnya tuh dilempar ke atas berapa kilometer ke atas itu kan, kemudian dia akan menyebar kanan kiri gitu sesuai arah angin. Kalau abunya sesuai arah angin, kalau kayak batu, pasir, kerikil itu ya melemparnya jatuhnya ya dalam radius gitu. Dalam radius maksudnya ya acak kanan kiri, kanan barat selatan timur utara semacam itu. Cuman memang ada yang dominan. Kalau tahun 2007 itu dia tidak meletuskan material keluar atau ke sekeliling Gunung Kelut, tapi dia cuma membentuk kubah lava di tengah-tengah. Jadi kalau dulu itu mengistilahkannya ada pulau di tengah kawah Gunung Kelut, nah itu adalah namanya kubah lava yang terjadi atau terbentuk karena letusan Gunung Kelut tahun 2007. Nah kemudian di tahun 2014 ini kubah lava ini terlempar, atau bukan terlempar sih ya, semacam itulah. Jadi Gunung Kelut itu meletus lagi, kubah lava ini terdorong ke atas dan pecah, dan 2014 itu adalah termasuk letusan yang lumayan besar efeknya, banyak memakan korban, dan abunya itu sampai ini membuat penerbangan di Bandara Solo dan Jogja terganggu. Abunya kan waktu itu larinya ke barat dominannya, sampai Semarang itu waktu Mas Ramu itu waktu itu sarapan di taman kantor itu, bukan taman sih ya, kebun, taman kecil kantornya waktu itu Mas Ramu. Katanya ada taman kecil, terus Mas Ramu lagi sarapan itu, terus ada bintik-bintik, tak kira ini apa, ini bintik-bintik, tak lihat abu, terus Mas Ramu masuk, terus setelah itu ada berita Gunung Kelut meletus. Itu letusan terdahsyat itu sampai ke Jawa Barat itu abunya waktu itu tahun 2014. Ya memporak-porandakan bangunan-bangunan yang ada di puncak Gunung Kelut. Di waktu itu kan di Gunung Kelut itu ada bangunan kayak restoran, terus pemandian air panas. Di mobil dan motor waktu itu bisa nyampe puncak, sampai depan bangunan itu untuk menikmati pemandangan sambil makan atau sambil berendam air panas. Ini kita mulai turun lagi setelah tadi dari puncak Pejamungkur turun, terus naik ke Punggungan, terus sampai puncak kita turun lagi. Inilah gunung rolling seperti ini, gunung yang membuat capek karena nggak ada bedanya naik sama turun. Ya itu kan banyak aku tuh. Tidak ada bedanya berangkat sama pulang, karena pas berangkat itu kita naik turun, pas pulang juga naik turun. Jadi kalau tiba-tiba gunung kerucut
Itu kan waktu berangkat cuma naik ya naik aja, waktu besoknya kita turun ya turun aja. Pak Dika pakai kostum werpak. Ini anginnya masih kencang ya di sini ya. Kalau tipe Gunung Kelot ini tipe gunungnya tipe stratovolcano, gunung api tipe A ya. Tipe A itu gunungnya termasuk yang aktif. Kalau sekarang statusnya normal ini Gunung Kelot. Ini kita masih berjalan terus di pegunungan, kanan kiri jurang. Alhamdulillah ini ada ilalang, jadi kita nggak awang-awangan ya. Cocok ini kalau buat penderita fobia ketinggian. Jadi fobia ketinggian itu istilah psikologinya namanya akrofobia. Jadi orang itu mengalami ketakutan berlebihan terhadap ketinggian. Jadi Mas Ramu itu punya beberapa teman yang ternyata dia menderita akrofobia, dimana salah duanya itu dia tetap nekat naik gunung untuk melawan akrofobianya itu. Untuk akrofobia yang parah itu dia bisa cemas, gemetar, pusing, sesak napas, berkeringat, atau bahkan pingsan ketika dia berada di ketinggian itu. Jadi melebihi awang-awangan. Kalau awang-awangan itu perasaan normal sih. Di beberapa orang itu kan tetap punya rasa takut. Itu di depan ada semacam tower. Jadi awalnya kita mengira itu tower pantau aktivitas gunung berapi, tapi ternyata itu bukan. Ini penampakan gunungnya bagus, itu Mas Ramu menunjukkan kontur Gunung Kelot dari seberang. Itu puncaknya di sana, Mas Ramu menunjuk itu. Ini kita dubbing karena suaranya nggak masuk, yang masuk suara kutek-kutek sama suara angin. Jadi ini bukan tower pantau gunung ya, tapi ini tower repeater. Repeater itu apa, main break-breakan itu loh, kayak HT itu. Jadi HT itu kan jangkauannya pendek ya, supaya jangkauannya panjang itu harus ada repeater semacam ini, pemantul istilahnya ya. Nama gampangnya itu pemantul atau pemanjang jangkauan dari HT atau jalannya HT sih, pokoknya yang break-breakan itu. Kalau HT kan untuk break-breakan yang model portable di bawah waktu naik gunung seperti ini atau waktu kegiatan outdoor. Di sini view-nya juga bagus, semakin bagus semakin ke atas semakin terlihat nampak kontur dari Gunung Kelot ini. Karena kita posisi dari utara atau sebelah kiri, sekarang kontur yang bagus itu berada di sebelah kanan. Berbicara tentang Gunung Kelot ini, ternyata Gunung Kelot ini pernah menjadi sengketa antara Kabupaten Kediri dan Kabupaten Blitar mengenai status kepemilikan Gunung Kelot. Jadi sebenarnya Gunung Kelot ini kan berada di perbatasan 3 wilayah, yaitu Kabupaten Malang, Kabupaten Blitar, dan Kabupaten Kediri. Yang menjadi sengketa itu kepemilikan kawah ini berada di Kabupaten Kediri atau Kabupaten Blitar. Ya, mengingat potensi wisata yang besar dari kawah Gunung Kelot ini, seperti kita bahas tadi bahwa di Gunung Kelot ini ada jalur wisata yang cukup tinggi animo
wisatawannya untuk datang ke sini. Sengketanya sendiri itu sudah terjadi sejak tahun 2003 ya, dimana kedua kabupaten ini saling klaim kepemilikan kawah, dimana keduanya ini akhirnya minta Pemprov Jatim untuk menjadi penengah untuk memutuskan batas wilayah atau kepemilikan kawah ini milik siapa. Kemudian di tahun 2012 Gubernur Jatim waktu itu Pak Soekarwo menerbitkan SK nomor 188/113/KPTS/013 SK-nya menyebutkan kalau Gunung Kelut itu berada di wilayah Kabupaten Kediri, tapi dari pihak Kabupaten Blitar tidak menerima putusan ini, kemudian melayangkan gugatan ke PT UN Surabaya. Ia menolak putusan atau SK gubernur ini. Akhirnya pada tahun 2014 Gubernur Soekarwo kembali mengeluarkan SK nomor 188/828 tahun 2014 yang isinya pencabutan SK 188/133 tahun 2012 yang memutuskan kalau Gunung Kelut itu milik Kediri. Kemudian atas keluarnya keputusan atau SK ini yang menggugat gantian Kabupaten Kediri. Jadi kalau Blitar menggugat SK Gubernur tahun 2012, Kediri menggugat SK tahun 2014. Intinya gugatan Kediri itu menggugat kenapa Gubernur Jatim mencabut SK sebelumnya, seperti itulah. Dari pihak Pemprov Jatim sendiri sebenarnya sudah berkali-kali melakukan mediasi pertemuan kedua belah pihak, tapi tidak pernah ada titik temu. Kedua belah pihak masih ingin ngeklaim batas wilayah tersebut. Akhirnya pihak Pemprov menyerahkan permasalahan ini ke Kementerian Kemendagri. Akhirnya pada tahun 2019 keluar keputusan dari Mendagri yang intinya menyebutkan kalau bagian utara dan barat kawah itu milik Kediri, sedangkan selain itu milik Kabupaten Blitar. Kawah Kelut ini ada nama lainnya yaitu Kawah Kambut. Jadi nama kuno dari puncak Kediri ini atau Kawah Kediri sih. Nama kuno dari Kawah Gunung Kelut ini adalah Kamput. Di Kawah Kamput itu sejak tahun 2019 akhirnya dibagi menjadi dua wilayah, di mana utara dan barat itu masuk wilayah Kediri, sedangkan selain itu berarti selatan dan timur kawah itu miliknya Kabupaten Blitar. Di sengketa ini landasan utamanya ya karena potensi wisata yang besar dari Gunung Kelut ini, terutama wisata kawahnya itu. Ini view di belakang Mas Ramu, view sebelah barat ya. Ini Pak Dika ceritanya menyoteng Mas Ramu. Kita sudah berada di tanjakan terakhir sebelum mencapai puncak tertinggi dari jalur Lahar Pang ini. Di puncak tertingginya jalur Lahar Pang ini namanya Puncak Kawah, ada di depan itu, depan Mas Ramu persis. Ini tanjakan terakhirnya, pakai tali-tali itu di depan.
Ini Mas Ramu tidak membawa trekking pole, tadi ngambil kayu di tengah jalan, ada kayu berserakan itu kita ambil sebagai ganti trekking pole, karena trekking pole-nya Mas Ramu dijadikan tiang tapten. Di tapten ya itu plus minusnya seperti itu. Plusnya itu tapi itu lebih ringan dari dom, karena salah satunya dia tidak ada frame-nya ngambil dari trackball kita. Cuman ke minusnya itu atau kekurangannya, kalau ngecampnya nggak di puncak, kita jadi nggak bisa bawa trackball, karena trackballnya kan dipakai untuk tenda atau shelter. Di tanjakan terakhir ini disediakan tali oleh pengelola, karena memang kemiringannya cukup. Sebenarnya kalau dari sisi kemiringan masih aman sih, cuman karena ini miring plus pasir licin sekali, jadi ya memang harus dikasih pengaman tambahan semacam tali seperti ini. Dan alhamdulillah ini cuaca cerah plus pendakinya sepi, jadi aman buat nanjak menggunakan tali, karena kalau mendaki banyak tali itu rawan putus. Jadi teknik mendaki menggunakan tali seperti ini itu sebaiknya jangan pernah bertumbuh pada tali, kita harus bertumbuh kepada kaki dan trekking pole. Tali itu cuman buat cadangan, tetap kita megang tali tapi kita nggak narik tali. Sebenarnya triknya seperti itu, trik amannya kalau kondisi pendaki banyak ya. Tapi kalau kondisi pendaki sepi seperti ini nggak masalah sih, kita bergantung kepada tali tetap, tapi kita siap-siap bila talinya putus, kita harus siap-siap dengan tangan dan kaki sendiri. Kita kasih intro saja ya, tampil nanti kalau ada yang baru langsung Mas Ramu sampaikan. Ini udah sampai di ujung tali, ini udah ada di ujung tanjakan. Berarti ini udah sampai di tanjakan, ujung tanjakan ya, berarti ujung tanjakan yang cukup berbahaya. Ini udah sampai di tanjakan yang landai, di depan nampak
Puncak Sejati. Sebelah kiri ada Punggungan, nggak tahu tuh Punggungan ke arah mana. Kita ke kanan untuk ke puncak kawah atau puncak tertingginya jalur Lahar Pang ini. Kita istirahat sejenak ini sambil ngambil nafas, sambil melihat-lihat itu puncak sejati yang paling tinggi itu, besar sebelah kanan itu. Ini kita lihat dulu Pak Dika, belum kelihatan di video ternyata. Kita skip karena Pak Dika udah nampak di jalur tali-tali tadi. Ini Mas Ramu lanjut jalan ke arah puncak kawah. Ini udah dekat sih, cuman berapa meter itu di depan tuh kelihatan pelangnya. Tanjakan terakhir menuju puncak kawah, dan kita sudah sampai di puncak tinggi Gunung Kelut via Lahar Pang, puncak kawah. Ke depan kawah Kamut namanya, itu warna hijau toska. Kita istirahat dulu sambil masak buat sarapan, sambil nunggu angin agak reda supaya bisa menerbangkan drone. Ini kita skip, kita udah masak, udah sarapan, tapi belum bisa menerbangkan drone. Itu ada dua pendaki yang datang, dia TikTok tidur di base camp katanya. Ini kita mau menuju puncak yang sebelah kanan itu, Punggungan ke kanan. Kalau turun kan ke kiri, ini kita ke kanan untuk melihat situasi di situ ada apa. Ini kita turun lagi. Wah, muter ini kameranya. Gak enak ini jalan tanpa trackball karena Mas Ramu udah terlanjur kulino menggunakan trackball. Tuh sebelah kanan Mas Ramu nampak puncak sejati itu harus pakai tali-talian. Kalau nyewa ke basecamp Karangrejo kalau nggak salah itu harganya 250 atau 300. Kalau dilihat dari sini kelihatannya itu ada jalan menuju puncak sejati. Dari ini turun ke kanan itu, tapi bukan jalur resmi ya. Maksudnya dari pihak basecamp belum resmi membuat jalur ke arah situ, tapi kalau kita coba kelihatannya masih mampu atau masih aman. Kalau menurut Mas Ramu sih, kalau menurut sebaiknya jangan dicoba, kita langsung lurus terus saja menuju ujung dari jalan ini kemana.
Ini kita udah ada di ujung turunan, ini kita mulai nanjak dikit-dikit. Posisi atau view di sebelah kanan itu situasi di kaldera Kelut dengan kawah dan puncak-puncak yang lain. Kalau sebelah kiri itu di kawasan Ngantang nampak. Ini Mas Ramu cek peta dulu posisi gunung ini. Atau posisi Mas Ramu terhadap gunung ini sebenarnya seperti apa itu. Di sebelah kiri nampak kayak ada danau, itu namanya Danau Selorejo, Waduk Selorejo, bukan danau. Bedanya kalau danau itu tempat air yang besar dan itu terbentuk alami. Kalau danau, kalau waduk itu buatan. Waduk itu biasanya lembahan atau desa yang direndam, jadi dibuat bendungan terus ditunggu sampai airnya penuh sendiri dari sungai yang mengalir dari hulunya dan dari air hujan. Itu dengan background pegunungan Anjas-Moro ya, kalau dilihat dari sini itu ada kayak waduk, itu namanya Waduk Selorejo, kemudian di belakangnya ada perbukitan, itu yang terdekat namanya pegunungan Anjas-Moro. Kalau di belakangnya Anjas-Moro itu Gunung Welirang dan Gunung Arjuno. Itu Pak Dika udah berada di ujung jalan atau di ujung puncaknya. Ini sebelah kanan nampak warna biru toska, kawah kamut Gunung Kelut dengan dilingkari cincin kaldera. Di sebelah selatan atau di belakangnya puncak itu terdapat lautan awan dikit-dikit. Lautan awan yang seperti itu malah Mas Ramu lebih suka karena menambah estetika dan tidak menutup view asli dari gunungnya. Jadi kalau kebanyakan orang itu lautan awan, justru Mas Ramu nggak terlalu suka dengan lautan awan, karena lautan awan itu identik dengan ketinggian. Dimanapun kita berada, asal tempatnya tinggi, kita bisa mendapat lautan awan, termasuk ketika kita naik pesawat. Berbeda dengan landscape pegunungan. Kalau landscape pegunungan itu ya asli dari gunungnya itu, mau ada lautan awan atau enggak ya memang kalau gunungnya bagus ya bagus, kalau gunungnya nggak terlalu bagus ya nggak terlalu bagus viewnya. Mas Ramu cuman jalan sampai sini aja, nggak langsung lanjut karena dari sini nampak Pak Dika seperti itu. Maksudnya tidak ada yang menarik hati Mas Ramu untuk menuju ke sana. Sampai di sini dulu cerita Mas Ramu kali ini, atau part kali ini, part dari dari puncak Gajah Mungkur menuju puncak kawah. Untuk animasi 3 dimensinya kurang lebih seperti ini. Sampai di sini dulu cerita Mas Ramu kali ini. Sampai ketemu di part selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.